Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di acara podcast Bina Esa TV bersama saya Rahmat, dan sudah hadir tamu kita, guru kita, yaitu Pak Profesor Samsuri. Ya. Apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah. Sepertinya kita kompak ya Pak sekarang. Kompak gitu. Pakai kemejanya. Ya. Mudah-mudahan kita juga kompak membawakan acara yang sangat menarik ya. Seperti biasa, Pak Prof itu akan memberikan sebuah rumusan, sebuah formula bagi kita untuk memudahkan kita itu mengingat pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan kepada kita. Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah formula yang disebut dengan Kaizen. Nah, kebetulan Pak Prof, saya itu pernah bekerja ya di perusahaan Jepang, perusahaan Jepang yang joint venture dengan Indonesia. Mungkin kalau disebut merangnya masyarakat tetap pada kenal ya, tapi kita tidak ada endorse di sini. Jadi di perusahaan tersebut juga seringkali didengung-dengung dengan istilah ini, yaitu Kaizen. Karena selalu melakukan perubahan meskipun sedikit tapi secara berkelanjutan. Mungkin sekilas apa itu Pak yang disebut dengan Kaizen itu? Terima kasih Pak Rahmat, para hadirin sekalian, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak memang tertarik dengan kata Kaizen ya. Kaizen itu bahasa Jepang, betul ya. Dan artinya perubahan secara terus-menerus. Nah, dalam kesempatan ini Kaizen itu akan dikaitkan dengan formula kehidupan. Seperti biasa ya. Kaizen itu terdiri daripada 6 huruf K, A, I, J, E, dan N ya. Masing-masing huruf itu punya makna tersendiri Pak Rahmat ya. Dan maknanya itu adalah apanya yang harus Kaizen itu, apanya yang harus terus-menerus berubah tersebut ya. Kalau kita ingin menjadi manusia yang hebat, manusia super ya, itu tiap-tiap huruf yang bermakna itu supaya diperhatikan dan dilaksanakan. Dalam kesempatan ini huruf K itu berarti ya, jadi kerja itu harus keras, harus cerdas, dan harus tuntas ya. Dalam kesempatan ini K ini supaya kita menjadi orang hebat dan harus ditingkatkan secara terus menerus para mat dan para pemirsa, yaitu keterampilan kita ya. Di dalam hidup itu manusia harus punya keterampilan kalau memang ingin menjadi orang hebat atau orang super ya. Ada 2 keterampilan yang harus kita miliki dan harus terus-menerus kita tingkatkan. Pertama adalah keterampilan teknis, dan yang kedua adalah keterampilan sosial. Nah, nanti kita bahas kalau lebih mendalam selanjutnya. Akhlak itu Bapak singkat dengan satu kata yang mudah diingat, yaitu pasti, patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah ya. Nah, itu yang harus kita tingkatkan secara terus-menerus supaya makin lama makin baik ya. Dan yang ketiganya adalah I. I itu singkat daripada ilmu atau iman dan takwa ya. Di Allah merintahkan tuntutlah ilmu sejak lahir sampai masuk liang lahat ya. Jadi orang yang ingin sukses itu tidak bisa tidak harus banyak ilmu ya. Sekarang ilmu itu relatif mudah didapat, yaitu melalui handphone pintar kita ya. Ilmu apapun juga di handphone pintar kita itu ada. Di dalamnya ada ratusan bahkan ribuan para ahli ya, ahli agama, ahli politik, ahli ekonomi, dan sebagainya ya. Hanya tentu saja kita harus pintar memilihnya. Sebab di handphone kita juga banyak setannya ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak ya. Yang selanjutnya itu J itu jasad, badan. Sebab semangat itu akan mendorong kemajuan, mendorong energi. Kalau semangat kuat, insya Allah kita akan bisa bekerja lebih baik dan lebih bagus ya. Dan yang terakhir itu adalah N. N itu adalah niat ya.
niat itu harus bulat, tekad itu harus teguh, harus tegas ya. Insya Allah orang yang punya niatnya yang jelas, yang tegas, yang teguh akan berhasil. Nah itulah barangkali secara garis besar Pak Rahmat ya, bahwa Kaizen itu yang Bapak harapkan ya, yaitu sifat-sifat yang ada pada huruf-huruf tadi harus kita terus-menerus kita tingkatkan ya. Insya Allah apabila itu dilakukan kita akan menjadi orang yang super ya. Oke, jadi pada intinya formula ini adalah formula perbaikan ya. Formula bagaimana cara kita memperbaiki diri sendiri, kemudian apa saja yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah keterampilan, kemudian akhlak, kemudian ilmu, iman, takwa, kemudian jasad ya, meskipun yang sebenarnya jasad ya Pak. Ya. Kemudian yang kelima adalah emosi, dan yang keenam adalah niat. Oke, mungkin kita bahas lebih jauh tentang yang nomor satu. Kita itu harus meningkatkan keterampilan. Nah, mungkin saya sering melihat begini Pak, banyak orang yang dia itu suka mengeluh tidak bisa. Ya. Misalnya dia dikasih pekerjaan, oh saya tidak bisa. Bahkan di rumah pun ya, ada sesuatu selalu mengeluh dengan tidak bisa. Padahal saat kita mengatakan tidak bisa, itu adalah tanda kita itu butuh keterampilan. Begitu ya Pak? Ya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa supaya kita itu sukses, bekerja lebih produktif dan lebih bagus hasilnya, dia harus punya keterampilan. Ya. Memang di Indonesia ini khususnya pada tukang-tukang ya, mengatakan tukang tembok ya, kemudian tukang cat ya, itu dapatnya itu tanpa belajar ya, hanya ikutlah bekerja pada orang yang sudah pintar, sedikit-sedikit maju ya, kemudian bisa ya. Yang benar itu seperti yang dilaksanakan di negara yang sudah maju seperti Jepang ya, keterampilan apapun juga punya sertifikat, jadi punya standar keterampilan tertentu ya, sehingga jelas dia itu berhak mendapatkan gaji berapa ya. Nah, jadi memang di Indonesia itu salah satu kelemahan yang kita lihat sekarang ini, pasti harusnya ke depan itu diubah. Keterampilan apapun juga harus punya tanda bahwa dia itu memang punya keterampilan, yaitu melalui suatu training atau latihan-latihan tertentu ya. Terutama latihan yang bersifat teknis ya. Kalau keterampilan sosial itu memang sangat tergantung kepada ya aktivitas dia dalam kehidupan bermasyarakat dengan orang-orang lain. Contohnya kalau mahasiswa hanya fokus belajar ya, nanti keterampilan sosialnya lemah. Tapi kalau masih itu aktif di himpunan mahasiswa ya, di BEM ya, atau kegiatan-kegiatan non akademik, insya Allah dia akan mempunyai keterampilan sosial. Itu barangkali Pak. Jadi keterampilan itu bisa didapatkan dengan dua cara ya. Ya. Mungkin tiga ya, ada yang formal, informal, dan otodidak mungkin ya. Betul. Cuma memang di Indonesia itu masih banyak keterampilan itu didasarkan dari otodidak atau dari praktek langsung. Praktek langsung. Meskipun di sana ada kelemahannya. Nah, sekarang nih Pak, mungkin Bapak kan sudah katanya keuntungan orang tua itu pernah muda, tapi kerugiannya pemuda belum tentu tua. Ya. Nah, dengan usia Bapak ya, mungkin sudah melalui pergantian berbagai zaman ya Pak. Ya. Mulai dari zaman penjajahan sampai sekarang itu sudah zaman dengan teknologi yang canggih. Nah, dengan perubahan zaman ini, adakah keterampilan yang dituntut itu berubah-ubah nggak Pak? Ya tentu saja ya. Jadi keterampilan itu memang maju terus ya. Kalau kita mau eksis ya dan berjaya, tidak bisa tidak harus mengikuti ya kemajuan dalam berbagai hal. Nah sekarang zamannya zaman IT ya. Ya. Jadi orang harus bisa mengerti ya. Itulah. Oke. Jadi memang kita juga harus aktif Pak. Harus aktif. Terutama tentu para terpelajarnya ya. Kalau orang-orang biasa ya barangkali ya sedikit-sedikit tentu harus mengikuti yang sudah maju. Oke. Minimal sekarang zaman HP bisa lah menggunakan HP. Nah itu hati-hati ya. Jadi Bapak katakan HP itu di dalamnya, terutama HP pintar ya, itu ada ribuan sarjana, ribuan ulama ya, tapi juga ribuan setan ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakannya ya.
Kalau kita tidak hati-hati, tidak bisa memilih yang baik, ya nanti kita akan tersungkur ya, atau tersesat. Ya. Ya, termasuk menjaga data kita ya, jangan sampai data kita itu keluar, Ya. data sensitif. Ya. Itu keterampilan yang mungkin lebih cocok di zaman sekarang yang perlu kita perhatikan. Betul. Ya. Jadi jangan gaptek aja ya Pak. Betul, ya betul. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada, mungkin ya tadi Bapak katakan misalnya salah satu kekurangan di Indonesia ya seringkali keterampilan itu didapat secara otodidak, tidak tersertifikasi. Ya. Tapi memang untuk keterampilan dasar ya, seperti menggunakan HP, kemudian menggunakan komputer ya mungkin untuk basic nggak apa-apa ya Pak belajar Ya, sendiri. betul. Oke, mungkin yang berikutnya nih Pak tentang akhlak. Nah, ini sering kita bahas Pak. Mungkin bisa dibahas sekilas Mbak tentang pentingnya kita terus memperbaiki akhlak. Betul ya. Jadi akhlak itu akhlak mulia ya. Ada 5 akhlak mulia yang seharusnya kita kembangkan secara terus-menerus. Ya. Jadi yang nama kaisan itu adalah perubahan terus-menerus meskipun kecil-kecilan. Ya. Pada kadang cukup perubahan 1 menit katanya, tapi terus-menerus. Ya. Nah dengan terus-menerus maka manusia itu makin lama makin baik. Ya. Nah konsep kita hari ini usahakan lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Meskipun perbaikannya itu kecil saja gitu, tapi ada perbaikan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian saya mendengar ya, tentang konsep ada yang disebut dengan bahasa Arab ini namanya futur, penurunan. Iya. Ya, futur iman katanya, penurunan iman. Nah, ini bagaimana nih Pak caranya? Kita peroleh dan dari amal yang kita lakukan. Meskipun sedikit ya, tapi tetap kita berusaha makin lama makin baik, makin lama makin banyak kuantitas dan kualitasnya. Kalau boleh saya simpulkan misalnya Pak, untuk menjaga kita dari kemunduran adalah kita melakukan apa yang sudah standar kita lakukan setiap hari. Ya, Ya, sambil kita terus memperbaiki kembali baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Seperti itu ya Pak. Ya. Oke. Misalnya sodako ya, biasanya sodako itu hanya mengeluarkan Rp2.000 gitu ya. Coba bulannya akan datang ditingkatkan menjadi Rp5.000 misalnya kalau kita mampu. Terus ada yang mengatakan seperti ini Pak, untuk meningkatkan ilmu kita secara terus menerus minimal kita baca beberapa halaman setiap hari. Betul, betul. Mungkin sekarang termasuk nonton YouTube yang bermanfaat ya dari ustadz yang percaya. Bisa seperti itu ya Pak? Ya. Bahkan ada konsep odos ya, one day one juice misalnya ya. Meskipun mungkin bacanya kurang bagus, itu kalau dibiasakan itu akan melatih mental kita menjadi konsisten ya. Kemudian kita istiqomah ya. Itu penting sekali Pak ya. Dan kita yang masuk ke yang keempat ya Pak, tentang jasad ya. Meskipun kita pelesetkan dengan jasad, Ya. tapi maksudnya tubuh kita ya Tubuh Pak. kita. Gimana Pak cara Jasad. meningkatkannya Pak? Ya jasad itu ada sebagai alat yang harus kita pergunakan dalam mengarungi kehidupan ini. Potensi yang Allah berikan Nah, tentu aja dipelihara Pak ya. Bagaimana meliharanya? Pertama pelihara kebersihannya dan sampai kotor ya. Kalau kotor itu nanti mudah kena penyakit. Ya. Yang kedua harus digerakkan ya. Jadi jasad itu apabila tidak digerakkan nanti tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi olahraga itu penting ya. Bahkan orang yang sholatnya itu khusyuk, betulan, disiplin, sholat itu suatu kegiatan yang eksponensial Pak Rahmat ya. Kenapa ya? Satu langkah kegiatan tapi semua atau beberapa kita memperoleh manfaat. Pertama manfaat disiplin waktu ya. Yang kedua adalah manfaat kebersihan. Setiap akan sholat kan harus wudu dulu ya atau mandi dulu ya, kebersihan. 3 ada manfaat olahraganya ya. Jadi berdiri, sujud ya. Itu semua ada merupakan olahraga yang sangat penting. Bahkan katanya kan doa yang makbul itu waktu kita sujud ya. Dan tentunya secara kesehatan sujud itu baik sekali Pak ya, supaya peredaran darah kita itu bisa naik ke atas ya. Jadi otak kita ya, tidak kekurangan darah. Nah jadi eksponensial ya. Mungkin alhamdulillah ya di video sebelumnya kita juga sudah bahas nih Pak Ya. tentang dan bagaimana membuat kita itu lebih sehat. Ya. Yang bawakan saya masih ingat Pak Prof juga. Silahkan dibuka di channel ini.
Nah, sekarang yang kelima Pak, tentang emosi. Ya. Kenapa Pak kita harus meningkatkan mungkin kecerdasan emosi kita? Iya. Kan emosi itu satu potensi Pak ya. Jadi Allah itu untuk membekali kita dan mengaruhi kehidupan itu diberikan banyak energi, banyak potensi. Pertama posek tubuh lah itu badan ya. Itu penting bagi kita ya. Yang kedua adalah potensi akal ya. Kita diberikan akal, bahkan katanya otak kita itu terdiri pada 100 miliar sel. Sangat besar kapasitasnya dan kekuatannya. Hanya sayang sebagian besar kita itu tidak memanfaatkan ya. Tidak memanfaatkan secara optimal otak kita ya. Tadi sistem pembelajaran kita itu kurang CBSA ya. Itu cara belajar praktis ya. Nah itu otak ya. Yang ketiga potensi kita itu potensi rasa, potensi emosi ya. Emosi itu termasuk kepada niat atau tekad atau semangat ya. Nah jadi kalau kita ingin berhasil, semangat kita itu harus dijaga ya. Tekad itu harus kuat ya. Nah, misalnya umat Islam tekadnya harus berbahagia di dunia, mendapat surga di akhirat. Nah itu tegas Pak ya. Jadi hidup ini tidak bisa tidak, saya harus bahagia di dunia ya. Dan nanti kalau di akhirat masuk ke dalam surga. Supaya bahagia ya harus kerja keras, kerja cerdas ya, kerja ikhlas ya. Kemudian bisa bekerja sama dengan orang-orang lain. Ya. Kita langsung membahas dengan yang kelima ya Pak, yang keenam tekad. Jadi semangat dan tekad itu harus dijaga kalau kita mau sukses. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, ya memang pertama harus punya keyakinan ya. Sebab kalau orang punya keyakinan tekadnya akan kuat. Ya. Misalnya keyakinan bahwa setiap amal soleh ya oleh Allah itu akan dibalas 10 kali lipat. Kemudian ada yang 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita memang ingin bahagia, ingin sukses, ya harus tidak bisa, kita harus banyak beramal soleh. Ya. Jadi tekad atau niat itu menentukan hasil Pak. Ya. Jadi kalau tekadnya kuat, niatnya itu bagus, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jadi kita harus yakin bahwa hasil itu akan ditentukan oleh semangat dan tekad ini. Jadi kalau lah maka sabat, wahai maka sabat. Tiap orang akan memperoleh sesuai dengan amalnya ya. Nah tekad itu berarti membulatkan tekad, membulatkan semangat supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke, jadi pemirsa ya, kalau yang sekarang merasa semangat dan tekadnya lemah, ingat hasil akan ditentukan oleh dua hal ini, semangat dan tekad. Nah, sebelum kita tutup Pak, saya melihat juga sebuah fenomena banyak di masyarakat, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, ini pada dasarnya karakter manusia lah di seluruh dunia. Pada dasarnya orang itu begitu enggan meluangkan waktu untuk perbaikan. Bagaimana nih Pak cara mengatasinya? Ya tadi ya kita harus tahu ya, di antaranya teori Kaizen ya. Nah orang Jepang ya itu sangat hebat Pak ya. Pada waktu Perang Dunia Kedua hancur negaranya, 2 kotanya itu hancur lebur ya karena dibom atom oleh sekutu ya. Tapi dalam waktu yang singkat ya, sekitar 25 tahun Jepang bisa bangkit kembali ya. Kenapa bisa demikian tadi? Karena ada semangat Kaizen dan semangat Bushido ya. Jadi kalau berusaha itu sangat sungguh-sungguh ya. Orang Jepang itu betul disiplin Pak. Bapak pernah waktu di Kadin Jabar ya kerjasama dengan Hamamatsu ya, Mr. Susudo ya, kita mengirimkan trainee ke sana ya untuk dilatih di Jepang ya. Apa yang dapat peroleh dari orang Jepang? Kalau kita undang jam 10 ya, setengah 10 udah datang ya ke orang Jepang ya. Yang kedua orang Jepang itu kalau ngomong itu enggak ragu-ragu, wow, bicara keras saja ya, jadi tidak ragu-ragu ya. Jadi orangnya tuntas. Yang ketiga dia itu adalah amanah ya. Jadi ada pernah salah seorang trainee Bapak wawancara ya. Apa kesan yang paling kamu rasakan setelah kamu belajar training di Jepang selama 1 tahun? Ada Pak ya. Satu, saya mau sholat katanya Pak ya. Saya bilang sama bos Jepang ya, saya mau sholat. Dia bilang apa sholat itu dan gimana ya? Silakan yang praktekkan, saya ingin melihat. Itu karyawan yang 15 orang itu disuruh berhenti Pak. Mari kita saksikan ya, si A ini mau sholat. Saya lakukan sholat itu Pak ya.
ucap wudunya ya, sampai assalamualaikum ya. Raja mengatakan, oke lah, kamu boleh sholat jam sekian ya. Saya setuju ya. Satu saat katanya saya itu lupa Pak, kita sholat gitu ya, ngaduk keluar ya kerja gitu ya. Datang si Jepang itu menegur ya, kamu harusnya sekalian sholat katanya, kenapa tidak sholat ya? Nah itu saya sangat menghargai mereka Pak ya. Jadi orang Jepang itu kalau memang sudah janji itu betul-betul ditepati. Kalau kita melanggar diberitahu ya. Nah kadang-kadang kita tidak seperti demikian Pak ya. Itu barangkali kenapa kita kalah oleh Jepang dalam berbagai hal. Nah makanya Pak senang ini dengan Kaizen sempat Bushido ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak yang seperti itu, karena itu adalah mendorong ke arah kemajuan. Oke, jadi pemirsa ya, jadi orang yang malas melakukan perbaikan itu ya banyak. Jadi kalau pemirsa merasakan seperti itu tidak sendiri. Nah barusan Pak Prof menjelaskan panjang lebar, kalau kita merasa enggan untuk melakukan perbaikan, yang pertama adalah semangat Kaizen. Artinya sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Bisa memperbaiki satu huruf baca Al-Quran, bisa memperbaiki misalnya 1 kali push up per hari, misalnya kalau fisik, nggak apa-apa, lakukan aja sebut. Yang kedua tadi disiplin ya Pak. Disiplin. Jangan sekali-kali, push up besoknya enggak. Disiplin setiap hari. Kemudian yang ketiga itu tadi amanah. Kalau dalam bahasa kerennya akuntabilitas. Jadi kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ya, harus bisa dipercaya oleh diri sendiri. Jadi nggak apa, sedikit demi sedikit, yang penting disiplin dan tanggung jawab. Oke, karena waktunya sudah habis Pak, mungkin bisa disimpulkan nih Pak, apa yang barusan Bapak sampaikan. Baiklah para pamer sekalian ya, Bapak sampaikan satu formula kehidupan dengan satu kata yaitu Kaizen ya. Kaizen itu artinya adalah perubahan secara terus-menerus meskipun kecil-kecilan ya. Bapak kira semangat Kaizen ini harus kita tiru ya, sebab ini bagus ya. Manusia itu tentu makin lama ingin makin baik ya, makin lama makin maju. Tidak bisa tidak ya, itu tidak akan ujung-ujung maju apabila kita tidak mau berusaha ya. Usahalah secara terus-menerus, secara istiqomah ya. Insya Allah apapun cita-cita kita ya, besar atau kecil, tentu akan mudah diwujudkan ya. Tapi kalau kita usahanya sedikit ya, lebih-lebih tidak kontinu, ya pasti kondisi kita tidak akan berubah. Berusaha secara terus-menerus meskipun kecil-kecilin seperti dalam semangat Kaizen. Ya, baiklah pemirsa, barusan kita sudah mendengarkan pembahasan panjang lebar dari guru kita Pak Profesor Samsuri, dan mudah-mudahan kita banyak mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, mungkin karena waktunya sudah tidak memadai lagi, kita tutup saja acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari saya pribadi maupun dari Pak Profesor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.